Salam sejahtera untuk kita semua, salam guru penggerak, dan salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Markus Kondo, saya calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Impres 50 Kabupaten Sorong. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Dalam konteks pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya, guru hanya bisa menuntun, mengayomi, memberi contoh, membangun semangat, dan memotivasi anak seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut perlu kita pahami dan kita laksanakan untuk membawa perubahan pendidikan menjadi lebih baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dan pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun dalam kehidupan yang fungsinya menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar memperbaiki laku, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maka dari itu, sebagai guru harus mampu menuntun lakunya anak sesuai dengan kodrat anak agar anak bisa merdeka lahir dan batin, guna bekal hidup di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan merefleksi diri melalui pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai beberapa keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran akan berhasil apabila guru lebih mendominasi dalam proses pembelajaran. Sebab guru berfungsi sebagai subjek penyampaian ilmu pengetahuan. Saya meyakini kelas yang hening merupakan gambaran kegiatan belajar yang efektif. Saya sering memaksakan agar murid menyelesaikan tugas kegiatan sampai selesai dan memberikan hukuman kepada murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan cara mengurangi jam istirahat mereka. Kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas dan murid lebih banyak mengerjakan tugas selesai mereka menerima materi. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1 ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, banyak pemahaman yang saya dapatkan. Saya merasa tercengang dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana selama ini saya telah membunuh karakter mereka sebagai murid, memaksakan kehendak saya sebagai orang yang lebih tahu segalanya dibandingkan mereka. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan sangat bagus dan membuat saya mengerti bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pembelajaran dan memperlakukan murid saya akan lebih memberi dorongan dan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki setiap murid agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru sebagai among yang menuntun segala kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimiliki anak yaitu kemampuan atau potensi yang dimiliki anak sejak lahir, hanya saja masih seperti garis samar. Tugas seorang guru adalah menebalkan garis samar tersebut. Garis atau kemampuan yang dimiliki oleh murid yang semula belum baik, maka perlu dituntun untuk menjadi baik, dan yang sudah baik dituntun menjadi lebih baik lagi. Itulah seorang guru sebagai seorang among yang menuntun anak untuk membangun pengetahuan dan budi pekerti agar mereka memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti setiap murid sehingga
para murid bisa menyikapi kehidupan di masa mendatang. Pendidik juga harus menghargai keragaman, bahwasanya setiap murid mempunyai sifat unik yang artinya mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda antar satu dengan yang lain. Tentunya karakteristik murid yang berbeda-beda tersebut tidaklah sama dalam menanganinya. Perkataan-perkataan yang saya berikan pada murid lebih banyak yang membangun semangat, tidak mendoktrin atau menghukum murid. Selain itu, saya juga tidak memaksakan murid untuk mengerjakan kegiatan yang saya pilih. Akan tetapi, saya lebih membangun tanggung jawab pada murid untuk bisa bertanggung jawab apa yang menjadi kewajibannya. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, inovatif, saya menyiapkan kegiatan pembelajaran yang beragam dengan beberapa ragam permainan. Selain itu juga, terkadang kami melakukan kegiatan pembelajaran di lingkungan luar kelas dengan belajar di alam terbuka secara terstruktur. Tentu, selain menghilangkan rasa jenuh, juga untuk memberikan pengalaman yang nyata tentang alam dan lingkungan sekitar mereka. Belajar memahami apa yang ada di lingkungan mereka, belajar berinteraksi dengan lingkungan untuk menumbuhkan rasa cinta dan mengenal kearifan lokal di lingkungannya agar mereka merasa bangga dan mau untuk melestarikan baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Sekian dan terima kasih.